Saudara, Kejaksaan Agung siap menetapkan daftar pencarian orang kepada Riza Khalid bila kembali tidak memenuhi panggilan Kejagung. 5 unit kendaraan milik Riza Khalid juga sudah disita karena diduga merupakan hasil korupsi. Kejaksaan Agung menyita 5 unit kendaraan yang diduga terafiliasi dengan tersangka Riza Khalid. Saat disita penyidik, 5 unit mobil tersebut sudah tidak terpasang plat nomor. Diduga hal itu sengaja dilakukan agar tidak terdeteksi. Aset-aset tersebut diduga merupakan hasil ataupun digunakan sebagai alat tindak pidana korupsi oleh Riza Khalid. Dari hasil penyitaan didapat ada 5 unit kendaraan yang di depan. Ini ada Toyota Alphard, ada Mini Cooper, ada 3 mobil sedan Mercy. Barang-barang ini disita dari pihak terafiliasi, di mana yang bersangkutan sudah dipanggil, tetapi pada saat pemanggilan tidak diindahkan dan kita melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan ini kita mendapatkan barang-barang bukti yang diduga oleh penyidik ada kaitannya dengan kepemilikan atas nama tersangka MRC. Kapus Penkum Kejaksaan Agung mengungkapkan siap mengambil langkah hukum hingga berpotensi melakukan penetapan daftar pencarian orang bila Riza Khalid kembali tidak memenuhi panggilan Kejagung. Kejagung telah menjadwalkan pemanggilan kepada Riza Khalid sebanyak 3 kali. Kemarin dijadwalkan pemanggilan yang ketiga. Yang jelas penyidik akan segera melakukan langkah-langkah hukum ke depannya. Ya mungkin nanti sekalian bisa melakukan penetapan DPO-nya nantinya dengan juga red notice juga. Riza Khalid telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produksi kilang PT Pertamina Subholding. Kejagung masih terus melakukan pengembangan untuk mencari aset-aset lain yang terkait dengan tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Mengetahui informasi terkini, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juru kamera Andika Pratama di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang, Triksi, sejauh mana upaya Kejaksaan Agung untuk menangkap Riza Khalid? Ya, Ihsan, sejauh ini tadi yang disampaikan oleh Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna menyebutkan bahwa selain menunggu proses pemberian atau approval red notice yang saat ini masih dalam proses, sementara berkasnya ini sudah dimasukkan begitu ya ke dalam pihak kepolisian, pihak penyidik dari Kejagung ini masih menelusuri terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh tersangka, yakni Muhammad Riza Khalid maupun juga tersangka lainnya yang kita tahu ada 18 total, ada 17 tersangka lainnya yang ada di dalam dugaan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan juga produk kilang PT Pertamina tahun 2018 sampai 2023. Jadi kalau kemarin baru saja disampaikan ada beberapa aset yang kemudian berhasil didapatkan, termasuk juga ada uang tunai yang saat ini masih dalam penghitungan, baik dalam pecahan rupiah maupun juga pecahan mata uang asing. Saat ini penyidik juga masih menelusuri lagi aset-aset mana saja yang berkaitan ataupun juga yang terafiliasi terhadap dugaan korupsi ini. Nah, selain itu juga tadi yang disampaikan adalah masih akan dilakukan terkait dengan pemintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang terkait begitu, baik dari keluarga Muhammad Riza Khalid sendiri maupun juga pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kalau misalnya nanti ditemukan fakta-fakta terkait dengan kasus, ada lagi tersangka yang bisa ditetapkan, ini masih ada kemungkinan, termasuk juga yang dikatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi ini masih berlangsung juga, bahkan sampai hari ini juga ada yang dilakukan pemeriksaan, namun memang tidak disampaikan siapa, termasuk juga dari pihak mana yang hari ini dipanggil dan juga melakukan pemberian keterangan untuk bisa membantu penyidik dalam mengungkap kasus ataupun juga menangkap dari tersangka-tersangka yang memang masih berkaitan dalam lingkaran dugaan korupsi ini. Nah, selain itu juga yang tadi kami tanyakan adalah
terkait dengan keberadaan dari Muhammad Ridza Khalid yang memang saat ini dipastikan ataupun juga ditegaskan tadi dari pihak Kapus Penkum Kejagung bahwa memang tidak ada di Indonesia. Sehingga ini juga menjadi satu urgensi untuk menunggu approval dari red notice itu sendiri. Ketika sudah ada approval, red notice sudah dilayangkan, maka nanti akan ada bantuan dari Interpol di negara-negara lain yang bekerja sama dengan Indonesia tentu saja untuk bisa membantu menangkap dari Ridza Khalid maupun juga tersangka lainnya dalam dugaan korupsi lainnya yang memang juga sedang dalam proses red notice. Tapi memang masih ada tahapan yang harus dilakukan, Ihsan dan juga saudara, kalau tadi disampaikan masih ada rapat lagi yang akan dilakukan dari pihak Kejagung dengan pihak Interpol Indonesia, lalu kemudian juga nanti akan dikirimkan berkasnya ke luar negeri untuk kemudian baru mendapatkan ACC. Nah, setidaknya kalau dari informasi yang saya baca ada beberapa berkas yang harus diserahkan untuk kemudian mengajukan red notice ataupun juga red notice kepada beberapa pihak ataupun juga salah satu pihak yang sedang dituju. Yakni yang pertama adalah terkait dengan informasi identitas seseorang, seperti misalnya dari wajah, kemudian juga sidik jari, kemudian ciri-ciri segala macamnya yang bisa menentukan atau juga menginformasikan dari ciri-ciri orang tersebut. Lalu kemudian informasi yang berikutnya adalah terkait dengan apa kejahatan yang dilakukan orang tersebut untuk kemudian bisa meng-approve setidaknya syarat-syarat untuk diterbitkannya red notice ini. Nah, itulah tadi yang sudah disampaikan, kemudian juga masih ada pembahasan lebih lanjut juga, termasuk juga penerbitan DPO atau daftar pencarian orang yang saat ini juga masih belum diterbitkan. Tadi saya sempat menanyakan apakah kemudian kalau dari pihak Kejagung menyebutkan minggu depan baru nanti akan diperkirakan akan diterbitkan daftar pencarian orang terhadap Ridza Khalid. Apakah ini nanti akan membuat tersangka tersebut makin jauh atau mungkin bisa menghilangkan jejak begitu ya. Tapi ditegaskan bahwa ketika memang sudah ada upaya yang dilakukan atau langkah hukum yang sudah dilakukan oleh penyidik dari Kejagung maupun juga kerjasama dengan kepolisian, maka ada gerak batas yang batas terhadap Ridza Khalid yang sudah dilakukan, termasuk juga DPO yang saat ini juga masih dalam proses untuk penerbitannya. Jadi diharapkan juga masih ada permintaan untuk dari Ridza Khalid ini bisa datang ataupun juga bisa memenuhi pemeriksaan, datang sendiri ke dalam Kejagung ataupun juga kembali ke Indonesia, karena yang tadi dipastikan adalah bahwa keberadaan dari Ridza Khalid ini sendiri sudah tidak ada di Indonesia, sehingga maka upaya pun juga harus dikerahkan bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Tapi yang seiringan berjalan adalah yakni terkait dengan penelusuran aset-aset maupun juga penelusuran lagi siapa saksi-saksi yang bisa membantu membongkar kasus ini lebih dalam. Karena memang tidak menutup kemungkinan bahwa tadi yang ditegaskan masih ada tersangka baru mungkin yang bisa ditetapkan ketika ada fakta-fakta baru ataupun juga aset-aset yang semakin bertambah yang bisa disita ataupun juga dibekukan oleh Kejagung untuk bisa meminimalisasi ataupun juga menghentikan proses dari penghilangan jejak ataupun juga proses dari pemindahan dana dan segala macamnya yang akan dilakukan untuk kemudian bisa mengurangi bukti-bukti terhadap para tersangka. Nah, kalau kita melihat sampai sejauh ini bagaimana Ridza Khalid sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Juli 2025, keberadaannya sendiri sudah disampaikan bahwa tidak ada di Indonesia sejak tanggal 10 Juli atau bahkan ketika Ridza Khalid ini masih dipanggil sebagai saksi yang kemudian juga mangkir sebanyak 3 kali. Jadi sebelum tanggal 10 Juli dirinya ditetapkan sebagai tersangka, Ridza Khalid ini juga sudah disampaikan bahwa keberadaannya tidak ada di Indonesia. Lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini juga kembali ditegaskan bahwa keberadaan Ridza Khalid ini tidak ada di Indonesia. Akan tetapi tadi disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bahwa keberadaan Ridza Khalid ataupun juga tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan juga produk kilang PT Pertamina tahun 2018 sampai 2023 ini sudah dipegang oleh penyidik. Jadi memang masih akan ditunggu lagi proses-proses ataupun juga dinantikan lagi proses-proses yang masih saat ini dilakukan oleh penyidik, penerbitan red notice, kemudian juga aset-aset penggeledahan yang dilakukan oleh pihak penyidik Kejaksaan Agung untuk kemudian menguatkan kembali bukti-bukti yang bisa memberikan
memberikan tuntutan yang lebih berat ataupun juga nanti hukuman-hukuman yang nantinya dilihat sesuai begitu ya untuk diberikan kepada para tersangka termasuk juga kepada Riza Khalid yang juga masuk menjadi tersangka ke-18 dalam dugaan korupsi ini. Ihsan. Kejagung masih menunggu red notice dari Interpol. Terima kasih. Triksi Valencia melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terima kasih Triksi.